Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 studi kasus pengantar pendidikan akan membawakan studi kasus 1 yang berjudul ketimpangan akses pendidikan yang beranggotakan 5 orang dengan saya Nigu Seirai Herlianti dengan NIM A1I125020. Saya Anggun Pratiwi dengan NIM A1I125002. Dengan saya Ervina dengan NIM A1I125084. Saya Nakamarian dengan NIM A1I125064. Saya Diamudina dengan NIM A1I125005. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil di Nusa Tenggara Timur, banyak anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang SMP karena jarak sekolah yang jauh lebih dari 10 km dan keterbatasan transportasi. Pemerintah telah menyediakan program sekolah satu atap, namun tenaga pendidik yang tersedia terbatas dan tidak semua guru memiliki kualifikasi S1. Permisi Bu. Bu Ayu, mau kemana Bu? Saya ingin mencari orang tua dari Diah Mukmina Bu. Oh, kebetulan saya ibunya. Oh iya Bu. Begini Bu, ada masalah yang ingin saya bicarakan tentang dia di sekolah Bu. Apa bisa? Bisa Bu. Mungkin kalau kita bicara lebih enaknya duduk Bu Ayu. Terima kasih berarti. Ada masalah apa ya sama anak saya Bu? Begini Bu, dia itu sudah 2 hari tidak masuk sekolah dan kalau ke sekolah itu terlambat terus Bu. Kira-kira apa ya kendalanya bagi orang tua? Oh iya maaf Bu, soalnya dia Mukmina juga mengeluh karena jarak dari rumah ke sekolah itu sangat jauh. Terus kami juga tidak memiliki ongkos yang cukup untuk transportasi dari rumah ke sekolah Bu. Oh seperti itu ya Bu. Kira-kira bagaimana ya agar Diah Mukmina ini kembali ke sekolah dan tidak mengeluh Bu? Bagaimana ya kira-kira untuk mengatasi masalah ini? Mungkin kita bisa usulkan ke pemerintah agar bisa membuat rumah singgah untuk anak-anak
sekolah itu jauh, Bu. Ide bagus juga ya Bu. Bagaimana kalau nanti kita usulkan ke pemerintah? Ya, boleh. Kakak bisa bertanya tidak? Bisa Kak. Bagaimana pandangan kakak terhadap kondisi studi kasus 1 berdasarkan tujuan pendidikan nasional? Nah, menurut pandangan saya, kondisi tersebut berlawanan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan bahwa pemerataan kesempatan belajar dan pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Nah, kemudian pada video tersebut menunjukkan adanya ketimpangan aspek, yaitu jarak sekolah yang cukup jauh, kemudian minimnya tenaga pendidik, serta fasilitas sekolah yang tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa hak dasar seorang anak untuk mendapatkan pendidikan belum terpenuhi sepenuhnya. Jadi, pendidikan seharusnya dapat diakses oleh semua warga negara tanpa memandang letak geografis dan kondisi ekonomi. Kak, boleh bertanya tidak? Boleh. Jadi pertanyaan saya, faktor apa saja yang memengaruhi ketimpangan akses pendidikan di daerah tersebut pada studi kasus 1? Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan akses pendidikan. Yang pertama, faktor geografis, di mana jarak rumah dengan sekolah sangat jauh, kondisi jalan yang sulit ditembus, dan minimnya alat transportasi. Selanjutnya, faktor sosial budaya. Pendidikan belum menjadi prioritas utama bagi beberapa orang tua. Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Yang pertama, banyak dari orang tua yang kurang mampu untuk membiayai ongkos transportasi bagi anak mereka dari rumah hingga ke sekolah. Dan yang kedua adalah anak-anak lebih memilih untuk bekerja, membantu orang tua, tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Faktor yang terakhir adalah kurangnya pemerataan guru. Pada daerah-daerah terpencil, faktanya saat ini masih kurang tenaga pendidik atau guru di sekolah-sekolah. Kakak, mau tanya dong. Solusi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan akses pendidikan? Solusi oleh pemerintah daerah yang pertama, membangun unit sekolah baru USB dekat pemukiman. Menyediakan alat transportasi sekolah seperti motor beroda 3 dan bus-bus kecil. Solusi ketiga, menambah guru di daerah terpencil agar guru ada yang mau mengajar. Baik, solusi yang keempat adalah program beasiswa dan juga bantuan pendidikan dari pemerintah untuk anak-anak yang kurang mampu. Solusi yang kelima adalah memperbaiki infrastruktur jalan agar siswa tidak lagi kesusahan mengakses pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Solusi yang pertama yaitu masyarakat dapat bergotong royong dalam membangun fasilitas sederhana seperti membangun rumah singgah untuk siswa baik dalam perjalanan maupun pulang ke sekolah. Solusi yang kedua yaitu masyarakat dapat membentuk kerjasama dengan organisasi sosial. Tujuannya yaitu agar mendapat bantuan buku serta peralatan sekolah bagi siswa. Solusi oleh masyarakat yang ketiga yaitu satu, membentuk kelompok relawan literasi untuk mengajar anak-anak, dan yang terakhir yaitu mendukung anak-anak untuk bersekolah dan tidak bekerja berlebihan. Teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan adalah hak semua anak. Dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat, kesetimpangan akses pendidikan bisa diatasi. Nah, kondisi tersebut sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan yang menekankan pemerataan. Pemerintah daerah harus membangun sekolah baru, menambah guru S1, serta memberikan transportasi dan memperbaiki infrastruktur. Masyarakat juga sangat berperan aktif untuk menekankan anak-anak tetap bersekolah.